Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati alumni SMP Negeri 1 Wonosobo angkatan 93. Yang saya hormati pengasuh pendamping Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo, dan tak lupa juga teman-temanku yang saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara yang mulia ini tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenankan duduknya saya di sini, saya akan membawakan susunan acara pada acara kali ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan dari pengasuh, tausiah dan doa, acara yang keempat santunan, acara yang kelima penutup, dan acara yang keenam dokumentasi. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Rudiono. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi khusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Wal arda wada'al fiha fakihatun wan nalu datul akmam wal habbudul aswi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rudiono yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan dari pengasuh Panti Asuhan, tausiah dan doa. Kepada Ustadz Muadzin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan bersama di ruangan ini, aula Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo Asrama Putra, dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan dalam kesempatan yang berbahagia karena hari ini Mas Edwin ya beserta rombongan berbagi kesenangan bersama untuk berbuka bersama dengan anak-anak panti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang pertama kami sampaikan banyak terima kasih kepada Mas Edwin dan rombongan dari alumni SMP Negeri 1 Wonosobo angkatan 93. 93 itu masuknya atau lulusnya? Lulusnya. Lulus semuanya? Gak ada yang nunggak? 93. Berarti kalau SMA-nya lulusan 96 ya. 96. Ini jauh di atas saya berarti. Ya. Ya. Saya tadi ngobrol dengan Mas Edwin, katanya termasuk juga angkatan dengan Pak Trubus. Pak Trubus itu satu kantor dengan saya di SMP 1 Kali Kajar. Cuma tadi saya tanya kayaknya nggak kesini ya. Tapi kemarin udah ngirimi untuk buka anak panti yang pada hari keberapa itu. Ya, kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya ke sini dan bantuannya. Ini sudah beberapa kali ini, beberapa tahun melakukan agenda kegiatan bersama anak-anak panti dan membahagiakan betul bagi anak-anak panti. Maka saya sampaikan banyak terima kasih dan mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan balasan yang sebaik-baik balasan, pahala dan kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Ini waktunya masih cukup panjang ternyata sampai nanti saatnya berbuka puasa. Ini untuk mengisi waktu, saya tidak bermaksud untuk menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di majelis ini. Kita menyampaikan khususnya untuk anak-anak, menegaskan kembali apa-apa yang mungkin pernah kita sampaikan dalam kesempatan-kesempatan terdahulu, pelajaran-pelajaran kita selama 1 bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita membangun diri dengan keikhlasan kita. Ikhlas. Yang bagi kita, ikhlas itu bukan semata-mata rela, tetapi meniatkan segala amal, perilaku, tujuan dari tindak tanduk kita ini semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Murni karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin diakui, bukan ingin dilihat atau didengar amal baik kita, tetapi apa yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat penting dalam sisi agama kita, karena ikhlas itu menjadi poin diterima atau tidaknya amal. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Allah itu tidak menerima suatu amal melainkan dilakukan dengan ikhlas, murni karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian, pengakuan, sanjungan dari orang lain, tapi murni karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di dalam surat
al-bayyinah. Dan tidaklah kalian itu diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah dengan memurnikan peribadatan semata-mata hanya kepada Allah. Ini sesuai dengan prinsip bahwa hidup ini memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tampil ke pentas dunia ini hanyalah untuk beribadah. Diuji oleh Allah, apakah kita sanggup mengabdi kepada Allah. Maka dalam ayat yang lain di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan ini. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji. Maka hidup ini sebagai ujian buat kita, yang nanti akan dinilai oleh Allah, ayyukum ahsanu amala, mana yang paling baik amalnya di antara kalian. Ini hakikat hidup kita. Nah, hidup Allah pentaskan buat kita, bentangkan buat kita sebagai ujian. Maka mana di antara kita ini yang terbaik? Maka hari ini nampaknya yang sedang ditampakkan amal kebaikannya dari rekan-rekan dari SMP, alumni SMP 1 Wonosobo yang sedang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan memberikan takjil, buka bersama, bahkan konon kabarnya tadi dari Pak Edwin memberikan santunan juga untuk anak-anak. Alhamdulillah. Nah, ini bagian dari apa yang memang tujuan Allah mementaskan kehidupan di dunia ini untuk mencari di antara umat manusia ini ayyukum ahsanu amala, mana di antara mereka yang paling baik amalnya. Ini hal yang sangat mendasar bagi kita. Kemudian kembali kepada bab ikhlas tadi, karena amal tanpa ikhlas menjadi hilang maknanya nanti di akhirat, hanya sebatas mendapatkan balasan di dunia kalau kita orientasinya tidak karena Allah. Maka kita tanamkan betul niatan dari amal ibadah kita ini karena Allah. Sulitnya adalah dalam membina keikhlasan, karena manusia itu memiliki tabiat senang dipuji dan takut dicela, senang pada pujian dan khawatir mendapatkan bulian atau celaan dari manusia yang lain. Sehingga tanpa kita sadari, seringkali yang menjadi motor penggerak dari amal kita, dari aktivitas kita, itu digerakkan karena landasan ingin dipuji atau ingin diakui oleh orang, maupun untuk menghindari celaan atau anggapan buruk dari orang lain. Padahal ini secara prinsip agama tidak dibenarkan. Sebab apa? Kita mesti melandasi setiap amalan kita ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis tadi, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Senang dipuji. Senangnya manusia dipuji sampai-sampai terhadap sesuatu yang sifatnya palsu, pujian palsu pun manusia senang. Ya. Kalau di antara kalian disebut, wah cantik sekali kamu, ya, walaupun nggak cantik kan tetap senang juga. Bagus sekali kamu, gagah sekali kamu. Walaupun nggak gagah, sebenarnya hanya membual saja, hanya menggombal saja, tapi manusia biasanya tetap senang. Ya. Inilah uniknya pujian, uniknya manusia ketika menerima pujian.
menerima uang palsu. Ini kalau Mas Edwin bagi uang tentang uangnya palsu pasti jengkel ini. Ya, berarti wah ini mangkel nih. Nanti ditipu saya nih, PHP ya. Katanya mau bagi apa santunan malah ternyata uangnya uang palsu. Pasti nggak suka. Ya, ini ori ya. Ya. Tetapi untuk pujian, manusia dipuji walaupun pujiannya palsu, dibilang wah gagah sekali kamu ya, bagus sekali ini. Walaupun tahu itu palsu, hanya apa gombal saja, gombalan bohong gitu. Tetap senang ya. Ini bedanya dengan ketika seseorang diberikan materi, ya. Diberi pujian ternyata senang. Walaupun pujiannya pujian palsu. Ini yang harus kita betul-betul koreksi terhadap diri sendiri adalah meningkatkan kualitas keikhlasan kita. Kemurnian dari segala aktivitas kita ini yang harus berlandaskan niat karena Allah. Kalian hadir ke sini, ya anak-anak panti, harus dilandasi karena Allah. Kita memprogramkan untuk belajar di sini, membina kalian, mengikuti kalian dituntut untuk mengikuti semua aktivitas, kegiatan dan segala peraturan yang ada. Kalau tidak dilandasi ikhlas karena Allah, menjadi sia-sia nilainya di sisi Allah nanti. Dan saya kira ketika kalian tidak ikhlas mengikuti kegiatan yang di panti, pagi betul sebelum subuh harus sudah bangun, subuh, sholat subuh, kemudian ada pengajian padahal kamu sangat mengantuk. Nanti disuruh untuk bersih-bersih, membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan kamar, membersihkan halaman. Ya. Kalau tidak dilandasi dengan ikhlas, di samping tidak ada nilainya di sisi Allah nanti, nggak ada pahalanya, pun dalam melaksanakan saya kira kalian akan dengan berat hati. Bahkan mungkin menjadi penyakit saja itu, penyakit hati maupun penyakit fisik ketika kalian tidak punya jiwa keikhlasan. Dalam belajar pun demikian, kalian belajar di panti maupun belajar di sekolah, semua harus dilandasi ikhlas karena Allah. Bahkan ada ancaman dari Rasulullah, siapa yang menuntut ilmu yang mestinya dia liwajhillah untuk mencari ridha dari Allah, tetapi dia hanya untuk mencari aradham minad dunya, sekeping dari kenikmatan dunia, maka dikatakan dia tidak akan mencium aroma surga. Ancamannya berat ternyata ini. Nah, maka dalam kesempatan Ramadan ini satu poin yang betul-betul ingin saya sampaikan kepada anak-anak ini semuanya, dan berusaha untuk memurnikan betul niatan kita adalah keikhlasan. Termasuk kami yang mengasuh, yang membina panti ini, bukan berarti saya ngomong begini udah bebas saya lulus dari ujian keikhlasan. Justru ini bagi kami ini sama, harus selalu berusaha untuk memurnikan niatannya. Ini adalah semata-mata karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena mencari pengakuan, pujian, harapan, imbalan, balasan dan seterusnya. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidaklah kami ini mengharapkan balasan, jazaan, balasan berupa materi, pujian atau apapun dari kalian. Itu yang diajarkan dalam Al-Quran ketika melakukan amalan ibadah, amalan-amalan kebaikan, apakah yang sifatnya individual maupun sosial. La nuridu minkum, saya atau kami tidak mengharapkan dari kalian jazaan, balasan, dan juga syukuro, rasa terima kasih. Maka dalam beramal, beraktivitas ibadah tidak perlu mengharapkan imbalan dari orang lain, apakah materi atau pujian, dan juga tidak usah mengharap-harap ucapan terima kasih dari orang lain. Ya. Meskipun kalau kita diberikan sesuatu wajib ya berterima kasih, mendoakan dan seterusnya. Tetapi ketika memberi, ya dalam kalian beramal jangan. Ya, itu yang diajarkan dalam Quran. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidaklah kami ini mengharapkan dari kalian itu balasan dan juga ungkapan rasa terima kasih. Kemudian penyakit daripada amal kita ini dari keikhlasan adalah riya dan sum'ah. Riya dari kata ro'a artinya melihat, riya artinya ingin dilihat oleh
orang lain. Sum'ah itu mendengar, pendengaran. Ingin didengar oleh orang lain kebaikan-kebaikan kita. Ini yang menjadi benalu, penyakit dari amal kita yang bisa menyebabkan amal yang telah kita bangun itu gugur nilainya di sisi Allah karena kita senang didengarkan oleh orang lain kebaikan kita, suka memperlihatkan kebaikan-kebaikan orang lain dalam rangka mendapatkan pengakuan. Ya. Tetapi pada dasarnya menunjukkan amal itu boleh, sedekah ditampilkan itu boleh, ya. Asalkan bukan ingin mendapatkan pengakuan, balasan atau pujian daripada orang lain. Di surat Al-Baqarah ya disebutkan ketika itu ditampilkan maka diperbolehkan. Tetapi wa in tubduha, ketika disembunyikan, wa tutuhal fuqaraa, dan engkau memberikan kepada fakir miskin, kepada orang fakir dengan cara apa? Wa tukhfuha, disembunyikan, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik. Wa in tubdus shadaqati fa ni'immahi, jika engkau tampilkan sedekah itu maka itu boleh, ya boleh saja menampilkan sedekahnya. Tetapi wa in tukhfuha, jika engkau menyembunyikan, ya, dalam rangka menghindari kemurnian niatan kita agar tidak berpenyakit dengan penyakit riya dan sum'ah tadi, maka itu dikatakan khairul lakum, itu lebih baik. Nah, ini yang penting bagi landasan kita dalam beramal. Amal ini mencakup seluruh perbuatan kita, bukan sekedar ketika bersedekah ya, tapi ketika sholat, ketika kalian disuruh untuk piket kebersihan, piket jaga ruang tamu, untuk piket mungkin mengambil takjil, piket masak misalnya. Seluruh aktivitas kita itu dikatakan amal, karena amal itu kan mencakup segala macam kebaikan, perbuatan. Cuma kadang-kadang kita ini kalau bilang amal, kesannya kotak amal, maka hanya terbatas pada memberikan sejumlah uang ketika dimasukkan ke dalam kotak amal atau diberikan kepada orang lain. Padahal sebenarnya namanya amal itu yang mencakup segala macam perbuatan, baik yang buruk maupun yang jelek. Maka ada amal soleh, ya, amal yang baik, dan juga ada yang sifatnya amal yang sayyi'ah, yang jelek, amal yang amal yang buruk. Anak sekalian dan teman-teman dari SMP, alumni SMP Negeri 1 Wonosobo. Ini yang kebetulan anak nggak ada yang sekolah di sana karena sekolahnya di Muhammadiyah semua. Tapi ada yang diterima negeri, ya, perguruan tingginya ada yang di negeri. Yang SMP, SMA-nya sekarang di Muhammadiyah semua untuk mempermudah pengadministrasiannya dan komunikasi dengan pihak sekolahnya. Kembali kepada penyakit yang mengganggu keikhlasan kita tadi, masalah ikhlas, penyakitnya riya dan sum'ah. Orang cenderung senang dipuji, takut dibuli, khawatir kalau dibuli. Saya ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak ini, kalau kita mengingatkan kepada kalian tentang kekurangan, kelemahan yang ada pada kalian, mungkin saya menyebutkan kekurangan kalian sing kelemar-kelemer, ya, yang leda-lede, nggak ceket-ceket atau dan sebagainya, maka ketahuilah bahwa ketika kita menyampaikan tentang aib kekurangan kalian itu dalam rangka perbaikan, bukan niatannya adalah untuk menjelek-jelekan, karena kita ingin memperbaiki. Maka jangan direspon sebagai sesuatu yang dianggap menyakitkan dan tidak usah dendam karenanya. Saya kira ini untuk memberikan nasihat untuk kita bersama, terutama untuk kami pribadi. Selanjutnya marilah kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dilakukan pada kesempatan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan dari SMP Negeri 1 Wonosobo, alumni tahun 93 mendapatkan
ridho dari Allah atas amal kebaikannya, mendapatkan balasan yang terbaik, menggunakan keberkahan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya, apa yang menjadi hajat doa dari rekan-rekan alumni SMP 1 Wonosobo itu segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah lana qulubana walhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirni min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitahu wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu santunan kepada anak asuh kepada Pak Edwin, kami persilahkan. Dunia sohi berenang kenakan.